Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 ya, tanggal 10. 12. Tanggal 12. Tanggal 12 Juni jam 8 kita bisa lanjutkan kembali pengajian kita. Pengajian, Masya Allah kita banyak pengajian, tapi kita senang aja nih pengajian. Kalau ini pengajian eh, 2 mingguan, pengajian 2 mingguan. Memang pembahasannya general ini, pembahasannya general, mengikuti memang bisa kita katakan keahlian lah dari kawan-kawan kita yang ustadz ya. Tapi kalau yang hari Rabu, alhamdulillah Ustadz Samsudin telah juga mengadakan pengajian, tapi memang banyak topik untuk membedah ayat-ayat Al-Quran. Ya, tapi semuanya sebenarnya pengajian itu membedah ayat Al-Quran, tapi mungkin ada lagi topik-topik yang lain yang mungkin bisa disajikan oleh penyaji. Ya, mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat ya, baik untuk penyajinya maupun yang menghadiri acara Zoom meeting ini, ataupun untuk seluruh keluarga kita semua. Ya, manfaatnya bisa kita rasakan semua ya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berkelanjutan. Ini saya terima kasih, nggak menyangka juga nggak ada omong-omongan ini. Om Igos tahu-tahu dah kita mau ada acara nih, udah ini ya host ya, insya Allah ya kan. Siapa? Oh, ini Sarul Gunawan katanya, itunya ustadznya. Ya sudah, kalau beliau ya lanjut gitu kan, apalagi topiknya mengenai silaturahmi ya. Saya kira dari saya sekian pembukaannya. Silakan dilanjut oleh Ustadz Budi Adrianto. Silakan Ustadz, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah Daniel atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini agar berkah dan bertambah kebaikan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali pertama setelah Lebaran ya, setelah puasa Lebaran ya, Kang Daniel ya, udah ya, Ya. mengawali ya, mengawali ya. Dengan harapan insya Allah ini langgeng ya, istimror, istiqomah, terus jalan sampai apa ya, sampai tua, sampai masing-masing dari kita ya satu persatu meninggal ya. Insya Allah ini akan membawa berkah, terutama bagi yang awal-awal ya menggagas ini ya, Mas Igos dan kawan-kawan ini, insya Allah pahalanya numpuk terus itu ya. Amin, 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 amin. Amin. Dan kita pun yang ikut meramaikan ya, tidak kalah dengan Mas Igos dan yang lain-lain, karena kita semua fastabiqul khairat ya. Paling enggak dengan hadir di kajian-kajian seperti ini menambah semangat ya, menambah rame guyup dari Jigo 25 ini ya. Alhamdulillah ini banyak kegiatan. Ya, saya tadinya tidak berminat tentang fotografi ya, tapi kok kayaknya perlu ini ya, karena saya nggak bisa mutu lah gambarnya gitu. Ternyata rame banget, itu lebih rame daripada Jigo. Ya, subhanallah ya, moga-moga suhu-suhu yang
menyampaikan ilmunya ya juga tidak kalah berpahalanya daripada pengajian juga ya. Insya Allah semua yang bermanfaat ini, dan apabila dimanfaatkan dengan sesuatu yang positif ya insya Allah ya kembalinya pada kebaikan dan bernilai pahala. Amin. Untuk mempersingkat waktu saya mohon izin share ya, belum dikasih kesempatan ini. Udah. Silakan. Belum, masih disable. Loh ini aku nggak ngerti nih. Aku juga sebenarnya peserta juga di sini, tapi sudah Ustadz, maaf telat. Itu ya. yang punya link, itu yang melepaskan kunci itu ya. Silakan. Baik, alhamdulillah ya. Sudah 29 orang nih udah. Iya, nanti kayaknya sekitar 50 ini orang. Karena pamor dari MC-nya ini. Ini pamor dari penyaji dan tidak berbayar masalahnya. Baik ya teman-teman semua ya. Ini untuk sebetulnya kemarin itu saya pikir ada sedikit tausiah ya waktu Mbak Evelyn menghubungi saya. Saya nyiapin ini nih ya tentang halal bihalal. Waktu Jadi kapan? kalau Waktu tentang kapan? Ya waktu halal bihalal itu. Waktu halal bihalal kan Ustadz Lukman itu kan ya redundant apa enggak nih ya, overlap apa enggak ini ya, apa namanya menyampaikan karena beliau ceramah juga gitu. Ya sudah tentang kawan saya ya, tentang pertemanan persahabatan yang seperti kemarin saya bacakan. Nah, jadi tentang ini silaturahim, halal bihalal ya, makna saling memaafkan dan saling memperkuat kebaikan ini saya bawakan di sini ya, supaya tidak mubazir. Baik, judulnya memperkuat silaturahim ya pasca Idul Fitri dan membangun kolaborasi atau perkuat kebaikan. Ya, ini moga-moga bisa memperkuat silaturahim kita yang didasarkan pada keimanan, ya, sama-sama ingin meraih surga, sama-sama ingin meraih kebaikan, ya, terutama yang hari ini hadir. Nah, sebagai pembuka, ya, ini sayang ini sekali bedanya nih. kalau dulu belum ada fotonya, Ini, sekarang ada fotonya. Ini ada dua kekurangan ini. Apa tuh? Ada sisa? Ada dua kekurangan. Satu, tidak ada saya. Ada. Dua, nggak ada Ustadz Fahmi. Iya. Tadinya saya mau cropping nih ya wajahnya Ustadz Fahmi. Tadi pagi kebetulan baru olahraga dia posting itu ya, ini kan ini cocok di sebelah jauh udah Daniel nih ya. Antara Daniel dan Mas Imam ini. Ya, tapi ini foto yang menurut saya mewakili dari semua yang apa namanya, begitu banyak foto-foto itu ya yang dikirim oleh teman-teman. Ini rasa-rasanya yang paling mewakili gitu. Nah, ini saya ambil dari Mas Faisal nih ya. Baik, moga-moga kebersamaan ini ya, terutama kita yang Muslim akan berlanjut ya terus sampai akhir hayat, dan kemudian dilanjutkan nanti di akhirat kelak ya, kita masih bisa berkumpul ya, dan kalau tidak berkumpul ya tolong ya masing-masing melihat gitu kan, kok nggak ada ya, kalau sudah di surga lihatlah kawan-kawan kita, kalau nggak ada ya ditengoklah gitu kan, di sana cuma ada dua, surga atau neraka ya, berarti di neraka ya, tolong dilihat, termasuk saya misalnya nggak ada ya, tolong kita saling melihat, kalau nggak ada diambil ya, karena ahli surga ini boleh memberikan syafaat 70 orang ya. Anda catat saudara-saudara mungkin nggak sampai 70 lah ya itu ya, ya ayah ibu adik apa anak gitu kan, cucu mungkin ya, ya paling 20 lah, masih banyak gitu kan. Nah makanya dipakai untuk teman-teman. Nah, itulah gunanya persahabatan dalam Islam, yang mana sampai nanti di akhirat kita masih berteman. Ya siapa tahu ya di antara kita ada kesalahan, terpleset ya, wallahu alam, kita tidak tahu ke depan, kita semua berusaha selalu menjadi yang lebih baik ya, tapi setan kan tidak henti-hentinya menggoda ya, bahkan dalam kita membuat kebajikan seperti ini ada saja pasti godaan setan itu. Nah siapa tahu di antara kita ada yang tergelincir ya, mari kita nanti saling tolong menolong. Nah ini
kalau kita bicara hari raya itu ukurannya syariat ya, ada aturannya, ada hadisnya, ada macam-macam lah ya. Dan ini sudah berlalu ya. Kemudian kaitannya dengan silaturahim ini kaitannya dengan umat, yaitu sesama kita umat Islam. Bahkan dalam terminologi Islam itu yang disebut silaturahim itu ya silah ar-rahim ya, menghubungkan ar-rahim yang sama-sama satu rahim. Ya, jadi sebetulnya yang dapat pahala segala macam banyak itu silaturahim yang berkaitan dengan saudara terutama ya. Nah, kita perluas kepada sesama kaum muslimin ya, termasuk kita kaum muslimin Jigo ini. Dan kalau kita mengenal di Indonesia ini ada satu lagi yaitu halal bihalal yang ini khas di Indonesia ya. Yang ini untuk masyarakat tidak cuma Islam saja ya, tapi non muslim pun mengadakan halal bihalal ya. Dulu sebelum saya keluar ya, sebelum keluar ngantor lah ya, itu saya jadi konsultan di sebuah perusahaan pakan ternak ya. Nah itu yang punya ownernya semuanya Chinese itu ya, non Muslim lah ya. Nah, mereka mengadakan itu halal bihalal ya untuk karyawannya yang non Muslim. Jadi ini sudah memasyarakat lah. Ini khas Indonesia di mana di situ kita saling maaf-maafkan ya, meluruskan yang salah agar berkah dan kemudian menguatkan persatuan di antara sesama kita ya. Kalau perusahaan ya teamwork-nya makin solid ya. Kalau satu komunitas ya esprit de corps-nya itu ya itu juga makin solid. Nah, ini berkaitan dengan ya memang acara halal bihalal ini kan saling maaf-maafkan ya. Nah, ini ada jenis-jenis orang yang salah ya. Orang yang salah ini paling tidak ada 3 ya. Orang yang salah ya salah ya, dan semua manusia ini salah, makanya tidak ada jenis manusia yang tidak salah ya. Jadi jenis-jenis manusia itu nggak ada itu ya. Udah langsung aja jenis manusia salah, karena al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu ya tempatnya salah dan lupa ya. Jadi oke, kita langsung ke orang-orang yang salah itu ada 3, yaitu orang yang salah dan dia tahu salah, kemudian dia mengaku salah ya. Ini yang paling utama, yang paling bagus ya. Ada juga orang yang terlaluan ya, orang yang salah tahu dia salah tapi nggak mau ngaku salah ya. Ini ada rasa kesombongan di situ, ada hasud ya, ada macam-macam lah penyakit hati di sini ya. Makanya ini silangnya 2 ya. Ada juga orang yang salah, dia tidak salah, makanya dia tidak, karena merasa tidak salah ya dia tidak mengaku salah ya. Meskipun ini salah ya, agak mendingan lah ya. Kadang-kadang orang tidak tahu, ini salah kok nggak mau minta maaf, karena mungkin dia tidak tahu, makanya kita beritahu, makanya kita sampaikan bahwa Anda itu salah gitu kan. Nah, kita ingin ya menjadi orang yang pertama itu ya, makanya pada kesempatan hari ini ya kita kemarin sudah halal bihalal ya. Mari kita sama-sama saling mengikhlaskan, saling menghalalkan ya, saling meminta maaf sama lain. Nah, pasca Idul Fitri ini ya, kalau saya kemarin mau menyampaikan halal bihalal ini ya ada 3 esensi dari halal bihalal itu. Ya, pertama saling maaf-memaafkan, yang kedua menjalin silaturahim, dan ketiga saling menguatkan kebaikan. Ya, jadi pada dasarnya kemarin kita ngumpul ya, itu melakukan 3 hal ini ya, dan itu yang fisik ya. Yang non fisik kan kita kumpul terus ini di grup WA ini yang sampai sekarang berapa 251 ya, atau saya pernah lihat 256 itu. Sekarang itu sudah open Ustaz. Katanya sudah bisa open, ya? Sudah bisa ke 500 katanya. Coba nanti kita lihat ya. Subhanallah. Jadi kalau ada ya. Ustadz yang mau di-add, monggo. Iya, betul. Kemarin kita berpikir kan terbatas ya kalau WA, makanya orang lari ke Telegram kan, karena di Telegram 1000 apa berapa gitu. Ya. Nah, pertemuan kita ini baik online maupun offline itu pada dasarnya esensinya ini 3 ini ya, berkaitan dengan pasca Idul Fitri. Pertama saling maaf-memaafkan, kedua menjalin silaturahim, yang ketiga saling menguatkan kebaikan ya dengan cara berkolaborasi.
Nah, mari kita lihat satu persatu, saling maaf-memaafkan. Ya, ini ada dua ya. Ya, karena saling maaf-memaafkan berarti ada pihak yang meminta maaf dan ada yang pihak yang memaafkan. Ya, dua-duanya ini merupakan tuntunan dari agama kita Islam. Kita lihat yang meminta maaf dulu. Ya, sebetulnya teman-teman semua, meminta maaf dengan memaafkan ini lebih utama memaafkan. Ya. Tapi kita merasa harus perlu meminta maaf ya. Sebetulnya bukan mana yang lebih utama ya, karena meminta maaf itu ya sudah semacam logikanya ya sudah semacam harus dilakukan. Kayak Anda lapar, saya harus makan gitu. Kalau Anda salah ya harus minta maaf gitu kan, logika manusia seperti itu. Sehingga sebetulnya di dalam agama tidak banyak yang membahas tentang meminta maaf ya, ayatnya umum saja atau hadisnya umum. Ya, sebetulnya yang dianjurkan atau yang ditekankan di dalam agama itu adalah bagaimana kita memaafkan saudara kita. Nah, tentang meminta maaf ya, ini ada dalam kitab Ihya ini. Kemarin sempat saya lihat matan hadisnya ya, tapi kita lihat terjemahannya saja. Ada 3 golongan ya. Dawawin ya, ada 3 dewan lah kalau bahasa kita ya. Dewan itu artinya kelompok gitu. Dawawin ya, jamak dari dewan. Yaitu pertama yang diampuni ya, alladzina yukfaru lahu, yang diampuni. Yang kedua adalah yang tidak diampuni, la yukfar lahu. Dan yang ketiga la yutraku lahu, yang tidak tidak ditinggalkan. Ini mungkin gampangnya terjemahnya adalah ditangguhkan. Ya. Apa ini berkaitan dengan dosa ini? Pertama, golongan yang diampuni, yaitu dosa antara seseorang dengan Allah. Ya. Seperti misalnya kita kemarin Ramadan, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan ya, dalam teks yang lain man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan ya, dengan maksud seperti kita sholat tarawih ya, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ya, maka diampuni dosanya ya. Sholatul khamsu ya, wal jum'atu ila jum'ah ya, war ramadan ila ramadan ya, dalam hadis yang lain wal umrah ilal umrah ya, mukaffaratun bainahunna. Ya, antara sholat 5 waktu, ya, kalau ada dosa di tengahnya itu, maka itu sholat berikutnya itu menghapus dosa di antara sholat 2 sholat tersebut. Ya, misalnya kita sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh kita melakukan dosa, ya, maka dengan sholat duhur dosa itu diampuni. Ya, mukaffaratun bainahunna, antara subuh dengan duhur diampuni. Ya, nah setelah duhur itu ternyata kita melakukan dosa lagi. Ya. Nah, ketika waktu sholat asar, maka dosa antara zuhur dan asar itu diampuni oleh Allah. Ya, subhanallah ya, ini Allah. Ya, Ghafurur Rahim, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Jum'ah ya, ila Jum'ah. Ya, dari Jumat ke Jumat ya, itu mukaffaratun. Jadi dosa antara hari Jumat kemarin sampai Jumat depan ini, kalau kita sholat Jumat dan melakukan aktivitas Jumat, itu dihapuskan dosanya. Ya. Nah, itu dosa yang tadi dosa harian, ini dosa mingguan, dan kemudian wal ramadhanu ila ramadhana ya, mukaffaratun. Ya, dari Ramadan satu ke Ramadan lain, dosa yang dilakukan di antaranya itu Allah hapuskan. Ya, tapi ada syaratnya ya, in tajtanibu al-kabair, apabila kalian menghindari atau menjauhi al-kabair, dosa besar. Ya, jadi yang dihapus ini adalah dosa kecil saja. Jadi kalau seseorang melakukan dosa besar, maka kerugiannya 2. Ya dosa besar, ya dosanya ya pasti dia berdosa ya. Yang kedua, tidak diampuninya dosa-dosa kecil gara-gara dosa besar itu. Padahal Allah sudah mengampuni ini sebagai golongan pertama. Nah, di antara dosa besar itu adalah syirik, yaitu golongan yang tidak diampuni. Ya, syirik, zina segala macam itu dosa besar ya. Tidak diampuni di sini maksudnya adalah jika dia tidak bertobat. Makanya tadi yang sholat duhur, sholat Jumat, kemudian puasa Ramadan itu dosa-dosa kecil yang kita mungkin lupa, terlewat, tidak memintakan ampun.
Sementara kalau dosa besar kita harus melakukan taubatan nasuha, itu baru dihapus. Ya, termasuk syirik ya. Kalau dulu syirik kemudian sekarang kita sadar, ya sudah minta ampun, ya berjanji tidak akan melakukan, mengulangi lagi dan sebagainya. Itu taubatan nasuha. Dan yang ketiga, ini golongan yang tidak ditinggalkan, la yutrok lahu itu maksudnya adalah ditangguhkan dulu ya sampai urusannya dia dengan orang yang dia zolimi sesama manusia itu selesai. Ya, jadi Allah baru akan mengampuni dosa orang ini kalau urusan kezaliman yang dia lakukan itu sudah selesai. Nah, inilah dasar ya mengapa kita harus meminta maaf. Kenapa? Ya kalau kita menzalimi orang, ya orang itu tidak memaafkan kita, masih ditangguhkan oleh Allah itu. Ya, tidak dihapuskan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kewajiban meminta maaf ini sebetulnya berkaitan dengan masalah kezaliman. Ini mungkin perhatikan hadis riwayat Bukhari ini ya. Serem ini. Mangkanat indahu matlamatun li akhihi min aradin au min syai'in fal yatahallallahu minhu al-yaum. Barang siapa ya indahu matlamatun berbuat kezaliman li akhihi kepada saudaranya min aradin dari menyangkut kehormatan ya, mungkin dia membuli, mempermalukan di depan umum, au min syai'in atau apa saja gitu. Jadi tidak cuma menyangkut kehormatan, apa sajalah ya. Pokoknya yang bersifat menzalimi orang itu, baik kehormatannya, hartanya ya, macam-macam lah ya. Maka fal yatahalalhu minhu, maka segeralah minta dihalalkan ya, atau minta maaf pada orang itu al-yauma pada hari itu juga sebetulnya ya. Jangan menunggu lebaran, jangan menunggu halal bihalal gitu. Begitu salah, zalim, minta maaf. Ya, min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun. Ya, sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Apa ini maksudnya? Ya, artinya ya sebelum meninggal, karena kalau orang belum meninggal ada kesalahan ya, misalnya maaf ya, saya pinjam motornya tabrakan atau mobilnya beset gitu kan. Ini saya ganti sekian dirham, sekian dinar. Nah, itu masih bisa kalau di dunia. Tapi begitu sudah mati, urusannya nanti di akhirat, ya, itu urusan dosa dan pahala gitu. Ya, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Tuh, makanya selesaikan al-yauma pada hari itu saat itu juga. Ya, in kana lahu amalun sholihun, ya, apabila orang itu punya amal soleh, ukhida minhu, maka diambillah amal soleh itu biqadri matlamatihi. Ya, matlamatihi itu sebesar kezoliman yang dia lakukan. Coba ya, kita susah-susah bikin amal ya, kemudian dikasih sama orang ya. Ya, kalau dulu ada teman ya, kalau jam istirahat makan makan siang gitu, mulai ngomongin bos, ngomongin orang gitu ya. Ada yang jeletuk, ya, jangan infak jangan sodako amal deh sama dia gitu. Maksudnya tahu ya, jangan gibahin dia karena nanti pahala kita diambil sama dia. Ya, kita udah kesel sama dia, tapi kemudian kita diambil pahalanya gitu. Ya, nah, yang celaka lagi adalah wa ilam takun lahu hasanatun, ya, apabila orang itu tidak punya kebaikan, ada dua nih, dia memang tidak punya amal atau sebetulnya dia amalnya banyak tapi diambilin sama orang-orang sampai habis, ya, uhida min sayyiatis sahibihi, maka akan diambillah kesalahan atau dosa dari orang yang dizolimi itu, ya, fahumila alaihi, dan ditimpakan dosa itu pada naudzubillah min dzalik. Itulah yang disebut dengan ya kalau dalam hadis itu namanya al-muflis. Al-muflis itu adalah orang yang bangkrut ya. Kalau pedagang itu bangkrut ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, apakah kalian tahu al-muflis itu orang yang bangkrut? Ya, orang bangkrut itu orang yang dagang ya rugi gitu kata para sahabat. Kemudian Rasulullah meluruskan ya, sebetulnya orang yang rugi itu adalah orang yang nanti di akhirat itu dia datang dengan membawa banyak pahala, pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah dan seterusnya ya. Tapi kemudian dia di dunia dia melakukan kezaliman-kezaliman sehingga di akhirat itu
pahalanya diambil satu persatu sama orang yang dizolimi. Ya, dan ketika hasanatnya itu, pahalanya itu habis, maka orang yang ngantri kezaliman dia itu minta diadili masih banyak, akhirnya dosanya orang-orang itu diberikan ke dia. Nauzubillah min dzalik. Ya, inilah disebut orang yang bangkrut, ya. Tadinya mengira untungnya banyak, ternyata tadi, ya. Makanya hati-hati, ya, terutama jadi pemimpin. Pemimpin itu pilihannya cuma satu, ya. Kalau nggak adil ya zalim, ya. Nah, zalimnya seorang pemimpin itu yang dirugikan banyak orang. Nanti dia minta itu. Makanya kok saya heran gitu kan, kenapa orang banyak banget ingin jadi pemimpin, jadi presiden, ya. Masih 1,5 tahun udah mulai calon sana calon sini. Ya, mungkin harus dikasih ini, ya, ayat-ayat ini, apa hadis-hadis ini. Nah, itu ya, sebetulnya ini logika saja, ya. Kalau salah supaya tidak mau diambil pahalanya, ya kita inilah langsung minta maaf, minta dihalalkan. Nah, sekarang yang kedua adalah keutamaan memaafkan, ya. Ini ayatnya luar biasa nih, ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Khudhil afwa wa'mur bil 'afwi wa'rid 'anil jahilin." Jadi kata-katanya khudhil afwa ini ambillah al-afwa, ya, pemaafan gitu, ya. Jadi semacam pemaafan itu jatuh, ya, di jalan diambil, ya. Nah, maksud dari arti kata-kata ini adalah jadilah seorang pemaaf, yang pemaaf itu ada di dalam diri kamu. Ya, jadi diambil kayak jaket, diambil dipakai, gitu kan. Nah, ini perintah Allah untuk menjadi seorang pemaaf, ya. Kemudian dalam ayat yang terkenal, ya, yang sering dibacakan lah, ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Nah, ini dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini ada perintah untuk, ya, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Ya, jadi yang tadi surga seluas langit dan bumi, ya, yang diperuntukkan buat orang muttaqin itu siapa sih? Ya, pertama orang yang selalu berinfak, baik lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua adalah orang yang menahan amarah. Jadi ketika pribadinya itu disentil, ya, dia marah, nah itu dia bisa nahan. Dan setelah itu dia memaafkan dan kemudian berbuat baik. Ya, ini ada sebuah kisah, ya, saya lupa itu, ya, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, ya, mungkin, ya, nanti tolong dicek, ya, Ustadz Fahmi, ya. Ali bin Abi Thalib ini punya budak, ya, budaknya suatu ketika menghidangkan minuman lah, ya, atau makanan yang panas begitu, terus jatuh ke pangkuan Sayyidina Ali ini, ya. Ja'far Shadiq, ya. Ya, cucunya Ali, ya. Oh iya, ya, benar-benar. Ada di kitab Tanbihul Ghafilin, ini agak lupa. Ya. Jadi Ja'far Shadiq ini dilayani, jatuh itunya minuman atau sayur yang panas itu, ya. Nah, langsung dong kita saja, ya, pembantu numpain itu kan langsung sepaneng gitu, ya. Tapi ini budak gitu kan. Nah, cuman budak zaman dahulu tuh yang ngerti agama, ngerti ayat, ngerti dalil gitu, ya. Jadi begitu Ja'far Shadiq itu emosi mau menampar atau mau memukul, ya, dia mengatakan, wahai Tuhan, ingatlah firman Allah, wal kadhiminal ghaidz, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, ya. Kemudian dia menghela nafas. Baik, saya akan penuhi ayat Allah itu, saya tidak akan marah, gitu, ya. Kemudian budaknya ini karena dia paham ayat ini, diteruskan, ya Tuhan, ya, wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan manusia, ya, karena dia emosinya sudah reda, ya, maka baik, saya maafkan kesalahan kamu. Lanjutkan sisanya, ya Tuhan, ya. Budak ini masih menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, kemudian dilaksanakan, baik, saya akan
penuhi ya tuntutan ayat ini, maka mulai dari sekarang kamu saya bebaskan. Jadi antara tuan dengan budak ini sama-sama ya terikat gitu ya dengan ayat-ayat Allah. Ini indahnya kehidupan Islam pada waktu itu. Nah, keutamaan memaafkan ini ada banyak ya. Misalnya contoh nih, memberikan kemuliaan pada diri seseorang ya, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan ya. Allah itu tidak akan menambah kepada seseorang hamba dengan adanya pemaafan itu kecuali kemuliaan ya. Jadi kalau kita memaafkan seseorang tidak akan bertambah kecuali, nah ini kalimatnya luar biasa ya, ada ma sama illa itu lebih kuat daripada kita mengatakan ya Allah menambah kemuliaan orang yang memaafkan ya. Zadallahu abdan ya bi'afwin izzan. Itu kalimat yang biasa-biasa saja, tapi Rasulullah mengatakan wa ma, ada kata-kata tidaklah ya, zadallahu abdan bi'afwin ya, menambahkan ya, tidak tahu ini menambahkan apa ya bagi seorang hamba dengan pemaafan itu illa izzan, kecuali dia akan dimuliakan. Izzah itu kemuliaan ya, luar biasa ya. Dan ini juga peringatan buat kita ya, la yakhillu li muslimin ayat zahuro ayah jura akhahu fauqa salasi layalin ya, nggak boleh kita berantem, nggak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari ya. Jadi hari kedua malam, nah itu disudahi lah ya, termasuk di grup ya. Kalau ada ribut-ribut, ada posting ini posting itu ya biasa saja lah ya. Meskipun grup ini ya, exit grup itu ya, left grup itu ya tidak sama dengan memutus silaturahim sebetulnya. Silaturahim itu ya di dunia nyata, maksudnya di offline gitu ya. Nah, tapi kalau di online dia punya perasaan itu, ada perasaan dia ingin mendiamkan saudaranya dengan cara dia keluar ya, maka itu juga termasuk ayat ini gitu. Intinya dari diri seseorang itu tidak ada permusuhan ya. Nah, ini menarik ya teman-teman semua ya, memaafkan ini ternyata membawa seseorang ini bisa masuk surga ya. Jadi Rasulullah bersabda ya, maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu ya, seperti tadi itu. Ya, tentu jawab para sahabat ya, kata Rasulullah, kamu harus bersifat sabar kepada orang yang membencimu, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Nah, ini yang kedua ini. Ya, tetap memberi kepada orang yang memusuhimu dan juga menghubungi orang-orang yang memutus silaturahim. Ya. Jadi ini membuat kita ini makin mulia. Nah, ini ada kisah yang mungkin juga sudah teman-teman semua pernah dengar ya. Nah, ini dari kisahnya Abdullah bin Amr bin As. Jadi suatu ketika Rasulullah itu menyatakan di depan para sahabatnya, begini, ini sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Jadi dia bilang gitu. Ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya nggak beberapa lama seorang laki-laki datang. Terus para sahabat kan ngeliatin orang ini, kayaknya biasa-biasa saja gitu ya, nggak ngawai juga. Nggak istimewa juga ibadah di masjid itu ya. Terus ya sudah gitu ya, besoknya Rasulullah mengatakan lagi sebentar lagi akan datang ya seorang ahli surga. Datang lagi orang yang tadi, yang kemarin gitu ya, dan para sahabat melihatnya masih biasa sampai 3 kali ya. Nah, seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As ini merasa penasaran ya dengan orang ini yang disabdakan Nabi ini istimewanya apa sih gitu kan, amalannya apa gitu ya. Akhirnya dia berencana untuk menyelidiki lebih dalam. Kayak begitu pulang dia kuntit gitu kan, sampai di rumahnya dia ngomong ya, Pak, saya ya berbohong begitulah ya, bahwa saya lagi berantem sama bapak saya gitu, saya mau numpang tidur di rumah bapak, boleh nggak gitu ya. Ya silakan. Nah, sudah ya, dia nginep di situ malam-malam ya, seharian diperhatikan itu. Jadi kayak semacam di mata-matai gitu ya. Malam biasa saja ya. Tidur biasa, malam ya sholat juga sholatnya biasa saja gitu. 2 hari, 3 hari, hari ketiga dia tidak menemukan apa-apa terhadap saudaranya itu.
akhirnya karena bertamu ini maksimal 3 hari, maka dia izin pamit pulang. Dan dia mengatakan, ya sebetulnya mohon maaf ya, saya sudah berbohong, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Saya itu ingin tahu amalan apa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah menyatakan Anda ini ahli surga gitu kan. Orang itu bingung juga ya, apa ya gitu kan. Perasaan ya seperti yang kamu lihat itu, saya tidak melakukan apa-apa yang lain gitu. Ada istimewanya. Ya sudahlah gitu kan. Abdullah bin Amrnya pulang gitu. Tapi belum jauh itu dipanggil lagi sama orang ini. Mas, ya. Mungkin ya dia bilang gitu. Mungkin saya punya amalan. Jadi sebelum tidur, nah ini makanya Abdullah bin Amr dia nggak tahu karena amalannya amalan hati ya. Jadi setiap malam sebelum tidur itu saya mengikhlaskan semua teman, semua sahabat, semua orang-orang yang hari itu berbuat salah kepada saya, berbuat zalim, saya maafkan semuanya. Dan saya tidur dalam kondisi tenang. Gitu. Nah, kata Abdullah bin Amr, nah ini amalan yang menyebabkan Anda masuk surga. Nah, itu ya, teman-teman semua. Ini gambarnya kalau ngelihat orang tidur pules ini kan ya tidak ada beban gitu. Coba bayangkan, kalau Anda masih dongkol sama bos misalnya atau ada teman yang ngeselin gitu, Anda tadi dipermalukan di depan umum, kesel gitu kan, gimana mau tidur gelebak kanan, gelebak kiri, ya akhirnya subuh baru tidur, besoknya kesiangan. Ya. Makanya di Barat ini rupanya kunci ketenangan jiwa itu tentang forgiving. Ya, coba ikutilah apa itu namanya itu motivasi dari Barat itu ya. Jadi inti kita itu sehat jiwa raga itu forgiving, ya, memaafkan orang lain, melepas semua beban di dalam hati itu. Kayak ini ada Karen Schwartz ini ya, konsultan klinis dari the John Hopkins Hospital. Ya, kalau di Amerika ini Universitas John Hopkins ini terkenal kedokterannya ya. Makanya dulu ada ahli ekonomi siapa itu? Waktu kita krisis itu menyarankan bahwa nilai rupiah itu nilai dolar rupiah itu di-peg saja terhadap dolar ya. Misalnya 5.000 ya 5.000 gitu. Jeffrey Winter ya kalau nggak salah itu ya. Nah, orang nggak mau ngikutin nasihatnya karena dia ahli ekonomi dari Universitas John Hopkins ya. Padahal di sana terkenalnya yaitu saya ingat gitu ya. Salah satu yang menolak itu mengatakan itu kan Universitas John Hopkins itu kan di sana terkenal dengan kedokterannya ya. Nah, ini dia mengatakan bahwa ya manfaat kita memaafkan itu ya luar biasa bagi kesehatan tubuh. Ya, di antaranya menjaga kesehatan jantung ya. Jadi orang yang emosional itu ternyata jantungnya berdetak lebih kencang ya sehingga aliran darahnya lebih kencang juga padahal salurannya itu tetap. Nah, maka ini berpotensi untuk ya kena penyakit jantung koroner. Kemudian kualitas tidur lebih baik ya. Nah, ini sudah mulai saya terapkan nih pokoknya sebelum tidur itu tidak mikirin apa-apa. Ya, masalah hari ini dilepaskan, kalau berhubungan dengan orang itu dimaafkan, kalau berhubungan dengan masalah kita sendiri serahkan pada Allah ya. Insya Allah tidur tenang. Nyenyak gitu ya. Dan berkualitas. Kesehatan mental lebih baik tentunya ya. Nah, ini juga ini ya, teman-teman semua ya, orang yang mempunyai kesehatan tubuh dan mental yang bagus, maka penyakit akan susah masuk ya karena kekebalan tubuh meningkat. Nah, ini tolong ya teman-teman dari visi masyarakat ini ya, Mas Imam, itu bisa diteliti nih ya, secara empiris maksudnya ya. Dan ini bisa mengontrol tekanan darah. Baik, itu tentang maaf-memaafkan. Yang kedua tentang silaturahim. Ya, ini sebetulnya sudah pada paham lah ya. Kita ulangi saja ya, bagaimana anjuran silaturahim. Ya, ini ayatnya jelas. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kalian itu dari satu jiwa. Ya, ini kalau Anda belajar bahasa Arab ya sama Ustadz Samsudin itu kok min nafsi wahidah ya, wahidatin itu kan ada tak marbutah berarti perempuan ini bukan Nabi Adam ini ya, asal muasalnya ini ya perempuan ini. Nah ya ini makanya bahasa Arabnya harus lebih mendalam dikit ya bahwa
ya sifat dan mausuf itu harus sama, ya. Berarti di sini kalau wahidatin, ya ini mu'anas, nafsin itu ya atau nafsun itu berarti dia mu'anas, ya. Jadi nafsun itu bukan muzakkar meskipun tidak ada tak marbutohnya, ya. Banyak kata-kata yang tidak ada tak marbutohnya tapi dia mu'anas, ya. Syamsun misalnya, ya, matahari, komarun, dan yang kalau di dunia itu cuma ada satu, itu biasanya dia mu'anas dan macam-macam lah, ya. Wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan, ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, ini sebetulnya ayat yang ini saja yang ingin dikutip, ya. Bertakwalah kepada Allah, ya, yang dengannya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Ya. Nah, dalam hadis banyak lagi, ya, bahwa silaturahim ini disamakan, ya, atau disetarakan dengan, ya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, ya. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan, ya, disamakan dengan tauhid. Ya, wa tuqimus sholata, dan dirikanlah sholat, ya, disamakan dengan silaturahim itu dengan menunaikan ibadah sholat, ya, wa tutuz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasilur rahimah, ya. Jadi kalau ini ada semacam kesetaraan, ya, betapa hebatnya, ya, ibadah menjalin silaturahim ini, karena laksana dia mengerjakan ibadah, ya, bertauhid kepada Allah, sholat, zakat, ya, itu sama kedudukannya. Nah, ini yang tadi sempat disinggung, ya, pada hadis yang tadi tentang memaafkan itu, ya, laisal wasilu bil mukafi, ya, bukanlah yang disebut bersilaturahim itu, ya, dengan orang yang membalas kebaikan, ya. Mukafi itu mencukupi, ya. Jadi kalau Anda dikasih sama tetangga kue, kita ngasih kembali itu, ya, al mukafi, ya. Nah, kalau kita ada hubungan baik, ya, teman kita sering datang, kemudian kita membalas kunjungan balasan itu bersilaturahim, sebetulnya itu tidak disebut silaturahim. Nah, yang seperti apa? Ya, kata Nabi, walakinal wasilu alladzi idza, ya, qata'at rahimuhu wa shalah. Jadi yang disebut silaturahim itu adalah, ya, ada orang yang memutus, ya, yang tadinya baik-baik kok dia nggak mau lah, Pak Budi ini orangnya nggak asik, nggak enak, ya, sombong, macam-macam. Nah, kalau ada orang yang memutus hubungan kita dengan seperti itu, maka menjadi lebih utama kita mengutamakan bersilaturahim pada orang yang seperti itu, ya, supaya tetap terjalin. Ya, tentunya yang kunjungan balasan tetap dilakukan, ya, tapi yang lebih utama adalah dengan orang-orang yang memutus silaturahim dan kemudian wasolah, dan kemudian kita menyambungnya. Nah, ini yang sering juga yang terakhir ini, ya, tentang bagaimana silaturahim ini bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki, ya. Kadang-kadang kalau ada paman ponakannya nggak pernah sowan, nggak pernah main, kamu kok nggak pernah silaturahim ke rumah om itu? Aduh om, ini sibuk cari rezeki nih om, ya, sibuk kerja cari rezeki, gitu. Nah, padahal bersilaturahim itu yang memperbanyak rezeki, ya. Rezekinya ada di mana, dia cari di mana, kita kan, ya, nggak nyambung, gitu, ya. Padahal dengan dia di silaturahim, dia kemudian bekerja dan sebagainya, maka akan cepat itu, ya. Dia salah nyari, itu muter-muter nyari rezeki di tempat yang tidak ada rezekinya, gitu, atau sedikit rezekinya. Nah, kemudian rezeki ini disamakan dengan keimanan, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, coba, ya, ini kan level keimanan tertinggi, iman kepada Allah dan iman pada hari akhir, ya. Nah, ini ada beberapa, fal yukrim dhaifahu, ya. Yang kedua adalah fal yasil rahimahu, ya. Ada lagi yang berikutnya adalah fal yakul khairan, ada satu lagi, ya, fal yukrim jarohu, ya. Ada juga fal yakul khairan au liyasmut. Tapi yang ingin kita address di sini adalah fal yasil rahimahu. Maka sambunglah tali silaturahim.
Nah, yang ketiga adalah marilah kita ya dengan saling bersilaturahim, saling ketemu, saling halal bihalal ya, saling mewajahah, saling apa namanya? Ngumpul-ngumpul ya. Mari saling menguatkan kebaikan, berkolaborasi ya. Coba kita perhatikan ya. Ada banyak kebaikan dengan kita kemarin ngumpul ya. Ya jangan sekedar hahaha ketemu sana, foto sini ya, mestinya dilanjutkan lagi ya atau dalam pertemuan yang lebih intens ya agar kita bisa saling membantu ya. Kalau ada saudara kita ya, ini kan kita baru senang-senangnya nih ya, tahu nggak kita ada saudara kita yang mungkin kekurangan ya, atau mungkin nggak saudara kita lah ya, adik-adik kelas kita ya. Kebetulan saya aktif di YAPI, Yayasan Alumni Peduli IPB, yaitu bagian yayasan dari alumni ya, himpunan alumni yang memberikan beasiswa kepada adik-adik kita ya. Kemarin kan sempat tuh ada anak apa namanya yang mundur masuk IPB gara-gara tidak punya uang kuliah ya, meskipun setelah diluruskan ternyata dia vokasi ya. Kalau vokasi itu kan sebetulnya kalau dia sebelum apa namanya sekarang istilahnya apa itu SBMPTN ya, kan ganti-ganti deh. UTMBK kalau nggak salah ya, UTMBK ya. Itu dia kalau dikasih ke apa namanya beasiswa, dia masih bisa daftar ya, sehingga pengalaman beberapa waktu yang lalu ya, kalau vokasi itu diberikan beasiswa terus dia keluar atau masuk ke S1-nya gitu. Nah, ini tapi kemarin sudah ditangani dan ternyata dia belum mundur ya. Nah, jadi bisa saling membantu, bisa saling merasakan ya. Ini lama nggak ketemu, ngobrol lah. Mungkin ada yang ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, kesendirian mereka itu ya perlulah ya dihibur oleh kawan-kawan. Ya, bertukar ide. Ya. Kemarin banyak bisnis yang terjalin ya, insya Allah berbagi ilmu dan pengalaman ya. Ini insya Allah ya. Kita sini kan bukan saya ceramah ini ya, kita berbagi ilmu saja dan pengalaman ya. Nanti insya Allah teman-teman juga ya. Kemudian membuka peluang kebaikan ya. Saya nggak ngomong peluang bisnis ya. Bisnis diantara dari kebaikan gitu kan. Macam-macam lah ya. Kemarin Mas Imam juga peluang kalau mau kuliah lagi bagaimana ya, banyak nanya-nanya ke saya. Kemudian memberikan energi positif ya, dengan melihat teman-teman yang waduh sumringah ya, yang mungkin ya termasuk saya yang tidak rajin berolahraga, yang ngelihat teman-teman setiap hari goes, setiap hari berolahraga itu terpacu juga ya. Saya kebetulan dulu sering jalan kaki sama istri. Ya, Bu, jalan lagi yuk. Akhirnya setiap pagi jalan gitu ya. Nah, ini memberikan energi positif nih teman-teman ini ya. Termasuk yang lain-lain seperti fotografi itu ya. Ini saya cerita dikit ya. Saya dulu pernah belajar fotografi tapi nggak selesai gitu. Tapi begitu kemarin ngikutin ya komentar-komentar Mas Eko atau oh ternyata ya objek tuh harus kayak gini ya. Yang kalau mau foto tuh apa sih tujuan kita mau foto, jangan semuanya difoto gitu kan. Nah, macam-macam lah ya, meningkatkan kinerja ya. Jadi kalau kita pulang dari silaturahim itu kita bisa membandingkan dengan teman-teman, kita mulai besoknya kerja dengan lebih semangat ya. Kemudian juga meningkatkan kemampuan komunikasi yang tadinya kita ya introvert, ketemu teman lama, wah kok jadi rame ya. Kita mudah untuk berkomunikasi. Ya, salingnya tuh banyak lagi lah ya. Insya Allah ini kalau diteruskan sampai pagi nggak habis-habis. Nah, terakhir ini tentang bagaimana kita mengimplementasikan halal bihalal atau pertemuan-pertemuan kita itu ya. Mari kita jalin networking kita ya, jaringan. Apa yang dibutuhkan nanti ada di situ kawan-kawan ya, saling membuka apa namanya potensi masing-masing ya, dan mohon tidak disalahgunakan gitu kan. Tidak dijadikan kriminal dan sebagainya. Ini di grup-grup lain biasanya begitu ya, begitu reuni kayak orang itu mendapatkan kesempatan untuk meraup keuntungan sendiri. Nah, ini tolong networking kita itu untuk menampilkan masing-masing potensi. Ya kalau apa butuh apa itu ya. Ya saya mau ngirim biasanya pakai JNE misalnya, kan ada SAP nih yang lebih murah, apalagi diskon sama kawan sendiri ya gitu udah ya. Nah, itu penting itu ya networking. Nah, tapi networking itu tidak ada jalinan kerjasama ya, masih membangun saja bahwa punya hubungan. Nah, ditingkatkan dengan kolaborasi. Makanya di judulnya adalah tingkatkan ya kolaborasi. Kolaborasi itu sudah mulai bekerja sama.
Ayo kita bikin bisnis bareng. Ayo kita bikin acara bareng. Ayo kita bikin yayasan sosial bareng. Ayo kita bikin ini, bikin itu yang sifatnya sudah mulai pada kerjasama. Dan dilanjutkan dengan teamwork ketika kita sudah bekerja sama ini, masing-masing dari kita ya, karena sudah menghayati semua dari tadi di awal sampai akhir ini, kita menjadi orang yang respectful ya. Respectful itu jadi kalau saya diajari dulu di kantor itu ya, teamwork itu teamwork itu adalah satu kelompok orang di dalam satu tim yang mengejar satu tujuan ya. Kalau tujuannya tercapai ya alhamdulillah sudah gitu kan. Nah, sementara ya yang penting itu tujuannya tercapai. Kalau di dalamnya itu ya gontok-gontokan ya nggak peduli ya. Dulu bos saya cerita, saya punya tim 2 ya perempuan gitu kan. Ternyata kereng-kerengan gitu ya, dipanggil ya, kalian boleh bertengkar ya, boleh berantem, tapi pekerjaan harus selesai ya. Nah, itu teamwork itu ya. Jadi kadang-kadang karena pekerjaan terpaksa bekerja sama gitu ya. Tapi kalau respectful itu dari hati yang paling dalam, kita saling menghormati, guyub ya, sehingga tim ini tercapai ya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga yang sedikit ini bisa menginspirasi kita semua. Masih ada waktu, kita berdiskusi aja, udah jangan tanya jawab ya. Sama-sama seusia ini pengalamannya juga sama gitu ya. Baik, dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Uda Dani. Terima kasih Ustadz Budi ya untuk paparannya, luar biasa. Luar biasa, saya sampai enggak men-summarize ya, cuma emang ingat-ingat aja tadi, saking juga mengikuti gitu ya. Terus tadi ada juga yang lucu, kata istri, Bi, kasih teman-teman nanya tuh jangan Abi terus katanya, ini Abi host katanya, awas lo katanya ya. Rupanya pertanyaan banyak ini, banyak. Dan ini Kang Denny mungkin sudah rindu sama kita, jadi banyak dari Kang Denny nih ya. Ya, kita mulai dulu dari. Tapi sebelum saya mulai, tadi beberapa summary yang bisa saya tangkap ya, mungkin juga teman-teman sudah menangkap. Jadi yang pertama tadi mungkin ada yang terlewat ya, mohon maaf, meminta maaf dan memaafkan gitu ya. Malah mungkin yang lebih susah itu memaafkan ya, meminta maaf malah memaafkan yang ini. Kemudian tadi sudah dibahas lagi mengenai silaturahmi, malah terakhir tadi diakhiri dengan implementasi ya, network, kemudian ada 3 hal itu ya, luar biasa dari Ustadz Budi. Dan mudah-mudahan juga rekaman juga ada besok ya, jadi kalau ada yang terlewat silakan nanti didengar kembali dari yang kami kirim ya, besok mungkin TFL akan kirim rekamannya. Oke, kita mulai pertanyaan dari yang pertama. Dari Om Faisal. Bentar nih saya coba agak perbesar ini biar gampang dibaca. Assalamualaikum Ustadz, saya ada pertanyaan. Dalam perjalanan waktu, mungkin kita secara sengaja atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana jika ternyata sampai akhir hayat kita, orang tersebut di hayat kita, jadi orang tersebut ya tidak berkesempatan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Berarti kita nih yang tidak berkesempatan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan mungkin sudah meninggal gitu. Silakan Ustadz. Tadi kan sengaja atau tidak baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya kalau sengaja langsung minta maaf Mas ya. Iya ya. Kalau sengaja itu ya udah langsung ya tadi ya fayatahallahu minhu al-yaum, maka minta dihalalkan kepadanya pada hari itu juga. Ya kalau itu sengaja ya. Kalau tidak sengaja atau tidak sadar lah ya, kalau tidak sengaja kan juga tahu ya, kalau tahu tadi. Makanya di awal itu kan saya ingin membahas orang yang baik itu adalah orang yang salah, karena tidak ada orang yang nggak salah ya. Orang yang salah, dia tahu dia salah dan dia mau meminta maaf, itu yang terbaik. Nah, berarti kalau kita tidak sengaja tapi kita tahu
ya kita minta maaf juga, karena buat dia tidak bisa membedakan antara sengaja atau tidak sengaja, kecuali kita ngomong, ya. Si orang yang kita zolimi itu dia hanya merasa bahwa saya dizolimi, ya. Tapi kitalah yang tahu bahwa saya itu tidak sengaja menzolimi gitu, kayak mungkin kesenggol apa gitu ya. Makanya kita harus minta maaf juga. Nah, yang menjadi masalah adalah bukan kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa kita sedang melakukan kesalahan kepada dia. Ya, itu caranya bagaimana? Pertama, ya momen halal bihalal itu ya merupakan satu sarana yang kita nggak tahu saya salah atau enggak, pokoknya saya minta maaf lah gitu kan. Andai kata saya salah, tolong dimaafkan. Nah, itu andai kata saya salah, berarti kalau ada ya minta maaf, tapi kalau enggak ya sudah gitu. Nah, itulah kenapa halal bihalal itu ya, meskipun orang salah itu langsung minta maaf yang paling baik, tapi forum halal bihalal ini jangan dihilangkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, jangan-jangan kita ada kesalahan kita nggak sadar gitu. Ya, kita santai aja padahal teman kita yang kita zolimi itu dalam hati gondok gitu. Ya, nah inilah dihilangkan dengan cara halal bihalal itu. Tapi sebelum halal bihalal atau mungkin sebelum ketemu, dia kok ya sudah meninggal gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah ya kita doakan dia. Ya, kita doakan dia, kan berarti pahala buat kita. Ketika nanti di akhirat dia minta dihalalkan kezaliman kita itu, kita kasih ini loh, Anda sudah saya doakan gitu ya. Jadi dikasih pahala itu, dan itu dia dia akan lebih berterima kasih kepada kita karena kita mendoakan dibanding permintaan maafnya ketika di dunia. Ya, karena ketika di akhirat itu tidak ada yang diinginkan oleh seseorang kecuali dimohonkan maaf dari orang-orang yang masih hidup gitu. Nah, kalau itu pun enggak, ya masih ada satu cara lagi, yaitu banyak-banyaklah beramal. Jadi kalau amalnya banyak diambil sama orang kan ya masih ada gitu ya. Tapi ya ini jalan terakhir lah ya, kalau bisa ya tidak dihalalkan dulu. Kalau nggak bisa dia sudah meninggal ya didoakan ya. Mungkin kalau masih ada anaknya atau keturunannya kita santuni kalau misalnya dia kekurangan dan sebagainya lah, itu kita berbuat baik ya. Atau ya kita berbuat baik secara umum gitu, memperbanyak pahala sendiri ya, supaya nanti kalau ya dia menuntut ya kita bisa memberikan. Begitu Mas Faisal ya. Semoga Faisal sudah terjawab ya. Ini sepertinya juga pertanyaannya Kang Denny yang kedua itu mirip gitu loh. Bagaimana meminta maaf yang tertunda kepada orang yang kita ketahui sudah wafat. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nah ini ada pertanyaan pertama nih Ustadz Budi dari Kang Denny. Saya tahu maksudnya. Bagaimana hukumnya meminta maafkan untuk orang yang sudah wafat? Katakan kita tahu nih ayah kita punya salah nih. Mungkin ya ke seseorang gitu kan. Tapi ayah kita atau orang yang kita tahu sudah meninggal kepada orang yang masih hidup gitu loh. Tapi sudah wafat itu. Kita tahu mungkin orang yang sudah meninggal tadi punya salah nih kepada orang yang masih hidup. Begitu ya Kang Denny ya, pertanyaannya Kang Denny ya. Baik, alhamdulillah. Komentar ya. Salam sehat ya Kang Denny, semoga Allah makin memberikan kesehatan. Baik, ini kan sering kita dengar ya kalau ada yang meninggal ahli bait apa istilahnya itu sahibul musibah ya. Sahibul musibah atau ahli warisnya mengatakan kalau ada utang piutang dan kalau semasa dalam hidupnya itu ada kesalahan mohon dimaafkan. Nah, itu penting. Kenapa? Karena mungkin ada orang lain yang tahu wah dia sudah salah nih gitu kan. Nah, kemudian dengan himbauan itu orang itu mau mengikhlaskan gitu ya. Ya dia mau atau enggak terserah dia ya. Tapi kalau dia hadir di situ ya, biasanya sih kalau kita punya dendam sama orang yang meninggal, kita hadir di situ menyaksikan dia sudah meninggal, itu kok rasa-rasanya buat apa sih saya mendendam sama dia, apalagi ahli warisnya sudah menghibah-hibah, minta tolong dia maafkan semua kesalahannya, ya kita maafkan gitu. Nah itu pentingnya ya. Tapi kalau begitu saja
rasa-rasanya ya nanti antara dua orang itu akan berakhir di akhirat gitu. Ya, nih kalau saya memandang ini sangat penting ya, terutama bagi ahli waris ketika orang tua kita meninggal, ya, kita minta maaf. Bukan kita yang meminta maaf ya, kita memohon supaya orang-orang itu memaafkan kepada jenazah atau orang tua kita itu. Wallahu alam. Oke, Pak Ustadz. Kemudian kembali dari Kang Denny nih. Kang Denny kayaknya kangen mau nanya juga nih. Ketika penghisaban atau pengadilan kelak di akhirat dan sebelum pahala atau dosa seseorang dialihkan atau diberikan kesempatan orang tersebut untuk pembelaan diri, ketika penghisapan pengadilan kelak di akhirat dan sebelum pahala dosa seseorang dialihkan, diberikan kesempatan orang tersebut untuk pembelaan diri sebelum Allah berikan putusan. Tanda tanya nih. Ya, itu coba apa Kang Denny bisa tambahkan, Kang, sembari kita mendengar suara Kang Denny ini sudah kangen. Silakan, Kang. Ya. Maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Kang Daniel. Terima kasih Pak Ustadz, juga rekan-rekan semua yang secara khusus sebelumnya memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya atas musibah yang Allah berikan kepada diri saya, dan semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini intinya itu memang banyak kisah karena Allah Subhanahu wa taala adalah pasti kita mengetahui Allah yang Maha Adil. Ya. Di mana banyak kisah seseorang yang tadinya mau masuk surga kemudian ditarik lagi, tidak jadi bahkan dimasukkan ke neraka. Sebaliknya juga ada seorang yang dimasukkan ke neraka dalam kisah-kisah tersebut, ditarik lagi kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga. Nah, ini sebetulnya bukan menolak bahwa keadilan Tuhan itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau itu bukan mempertanyakan itu gitu. Tapi apakah memang nanti itu akan terjadi pertengkaran atau saling membela diri ya di antara. Karena pada saat itu yang diharapkan atau yang diinginkan oleh seseorang itu adalah menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana caranya agar yang bersangkutan selamat, kan begitu. Sehingga ada seorang anak yang diibaratkan dia tidak rela ketika orang tuanya dimasukkan ke surga. Sebaliknya juga dia bisa menyelamatkan seseorang berada di dalam neraka kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sederhana. Dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala itu, apakah pada saat terjadi klaim, pasti Allah Maha mengetahui, tapi Allah juga Maha Adil untuk memberitahukan kepada kita bahwa dimungkinkan adanya terjadi semacam perselisihan lah, pertengkaran. Bahwa seperti tadi, karena ketidaksengajaan tersebut, misalkan contohnya, kemudian yang bersangkutan merasa dizolimi, kemudian dia membela dirinya itu nanti kelak di hari akhir bahwa sebetulnya ya Allah saya melakukan itu tidak sengaja gitu. Nah, dimungkinkan nggak kisah-kisah seperti itu? Mungkin ada Pak Ustadz ini banyak baca buku ya, kitab-kitab yang mentasbihkan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi atau tidak mungkin terjadi. Artinya kalau sudah putusan AA gitu, tanpa yang bersangkutan itu seperti pengadilan di dunia gitu. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih Kang Daniel yang sudah memfasilitasi dan juga rekannya. Sampai-sampai Kang. Ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Kang Dani, semoga semakin sehat ya. Amin. Amin. Ada sebuah hadis, kisahnya cukup panjang ya. Jadi ada orang yang ini di akhirat nanti, ada orang yang ya karena satu tadi sudah meninggal nggak sempat minta maaf ya. Nah, di akhirat ini orang ini tidak mau memaafkan kepada saudaranya yang meminta maaf itu. Ya. Nah, kalau tadi kan ya sudahlah gitu kan, karena nggak sengaja mungkin tidak terlalu banyak yang diambil itu, tapi prosesnya adalah mengambil pahala dari orang yang menzalimi ini. Tapi dalam hadis ini
ya diceritakan bahwa Allah itu ya, jadi dia benar nih kamu nggak mau memaafkan, ya enggak, saya nggak mau gitu kan, si orang ini nih. Kemudian sama Allah diajak ya orang ini diperlihatkan sesuatu, yaitu diperlihatkan indahnya surga. Ini belum masuk surga ya, masih dihisap nih. Nah itu diperlihatkan keindahan surga ya, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya. Orang ini langsung terperangah begitu ya. Ini buat siapa ini surga ini gitu kan? Dia merasa dia tidak berhak masuk situ ya. Terus kata Allah, ini untuk kamu. Ada syaratnya tapi ya. Maafkan saudara kamu. Ya. Kalau begitu saya maafkan, gitu kan? Kemudian Allah bilang, baik, kalau begitu ajak saudaramu untuk masuk ke dalamnya, gitu ya. Jadi ini sungguh indah ini ya dalam Islam ini. Kalau memang orang ini yang satu ini yang meninggal belakangan berarti ya yang berbuat zalim ini, dia sudah ingin minta maaf ya, bahkan sebelum dia meninggal, karena dia sudah meninggal ya, nggak sempat. Nah, ketika di akhirat ini orang yang dizalimi ini ya terhadap tadi kata kalau Kang Denny itu mengatakan ada nggak ini istilahnya eker-ekeran gitu ya. Ini untuk kasus yang berakhir enak lah ya. Jadi yang meminta maaf ini benar-benar serius ingin meminta maaf ya. Seperti halnya orang berutang ya. Orang berutang itu kalau dia serius ingin membayar utangnya, kemudian sudah usaha ikhtiar tapi tidak bisa dan kemudian meninggal, apakah yang utang atau yang diutangi, maka nanti Allah yang akan membayar gitu. Ya, jadi kesungguhannya itu dilihat. Nah, ini kesungguhan untuk meminta maaf itu ada pada orang ini, tapi orang ini ya kan boleh-boleh saja ya kan, namanya orang mungkin dendam gitu ya, dia tidak mau memaafkan. Tapi begitu diperlihatkan surga yang demikian luas ya, dengan syarat cuman dia mau memaafkan saja. Dan dari situ akhirnya dua-duanya masuk surga. Ya, subhanallah ya. Tapi kalau tadi masalah sengaja tidak sengaja itu semua akan dibeberkan ya, dalam arti ya kalau di pengadilan dunia kan ya cuman bukti-bukti saja. Tapi semua itu hati itu akan dibuka ya. Istilahnya itu videonya itu akan video yang ada di dalam hati itu akan ditampilkan sehingga benar nggak dia orang itu sengaja, benar nggak itu orang itu tidak sengaja. Nah, sehingga di situ orang akan mengaku salah gitu. Ya, buat orang yang melakukan sengaja dia akan, ya saya memang salah, saya berhak untuk mendapatkan ganjaran. Demikian pula orang yang dizalimi begitu diperlihatkan bahwa orang yang menzalimi itu tidak ada niat sama sekali, karena semuanya sudah dibuka, ya maka dia akan memaafkan. Gitu. Ya, itulah gunanya istilahnya itu keadilan di akhirat yang tadi Kang Denny itu sampaikan, bahwa Allah itu benar-benar adil karena dia akan membuka semua. Ya, semua bukti-bukti itu akan diperlihatkan, tidak ada tirai atau tidak ada hijab sedikit pun ya. Sehingga semuanya akan diadili dengan adil ya. Nah, ditambahkan tadi ya, kalau sudah dibuka seperti itu ada orang yang masih tidak mau memaafkan ya, yaitu ya Allah akan memberikan ganjaran surga andai kata dia mau memanfaatkan. Nah, ini kalau secara hukum fikih nanti dilihat lagi ya bagaimana di akhirat masih ada upaya segala macam itu ya. Ya, wallahu alam ya, tapi hadisnya seperti itu. Gitu, Kang. Oke, Kang Denny, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Ron Kasir. Ya, sepertinya Kang Denny ini lebih gemuk sekarang ya, kayaknya lebih montok nih kayaknya. Masya Allah, makan terus ya, makannya yang sehat-sehat ya. Oke, Masya Allah. Ya, kita lanjut ya. Ini juga pertanyaan mungkin mewakili dari saya dan mungkin beberapa peserta kajian malam ini ya. Ini menarik nih dari Ustadz Fahmi nih. Bisa diuraikan makna silaturahmi juga bermanfaat melapangkan rezeki dan memanjangkan umur? Apakah demikian? Karena ada anggapan bahwa rezeki
jodoh dan ajal itu sudah ditentukan. Apa iya bisa dilapangkan lagi, digedein lagi gitu ya, dipanjangkan lagi umurnya, padahal mungkin wasilanya mungkin tahun berapa yang bersangkutan si fulan sudah harusnya meninggal gitu. Ya, silakan Ustadz Budi dikomentari. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menantang nih ya, dan Menantang sekali. Menguji kali, menjadi mungkin dia menguji kali ya. bukan menjadi bertanya-tanya ya. Di satu Ya, sisi Allah menentukan takdirnya, tapi di satu sisi tapi kedua-duanya kan Allah juga yang menyampaikan ya. Dan tidak mungkin Allah itu ya seperti hadis-hadis yang ta'arud. Ya, ta'arud itu saling bertentangan menurut pandangan kita, Pak. Menurut pandangan kita ya. Tapi kemudian para ulama ya mensikapi bagaimana hadis-hadis yang ta'arud ya, kemudian juga ayat-ayat seperti ini, ayat dan hadis itu dengan memberikan tafsiran ya. Di antaranya paling tidak ada dua ya. Yang pertama itu ya memang bertambah umur, melapangkan rezeki itu benar-benar secara harfiah ya. Orangnya jadi tambah panjang umurnya, kemudian paling tidak bukan dia menjadi kaya raya, tapi segala sesuatunya dia dapatkan dengan mudah, gitu kan? Mungkin kekayaannya tidak seperti para konglomerat itu, tapi ketika dia butuh ada, ketika dia ingin melakukan sesuatu mudah saja, ya tiba-tiba ada teman yang ngasih, loh kok itu diantara yang perbuatan-perbuatan yang mungkin kita tidak tahu kemarin-kemarin, mungkin karena silaturahim kita itu, ya. Kemudian umur ya. Kita juga tidak tahu umur kita itu tadinya berapa, gitu kan? Loh, kok ini orang rajin silaturahim tapi umur 50 sudah meninggal gitu kan? Ya siapa tahu ya di Lauhul Mahfuz itu tertulis umurnya 30 tahun gitu. Karena rajin bersilaturahim dia mendapat tambahan 20 tahun gitu kan? Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua diantaranya adalah panjang umur itu tidak sekedar panjang umur secara harfiah ya, apa istilahnya, yaitu umur ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun gitu kan. Umurnya ya segitu-gitu sebagaimana Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz, misalnya umurnya 60 ya, dia meninggal 60 tahun, tapi kualitas dari umurnya itu seperti 100 tahun. Ya, Anda tahu betapa panjang umurnya Imam Bukhari. Kenapa? Ya, karena dia umurnya ya kayak Imam Syafi'i umurnya 54 tahun ya. Tapi ya karya-karyanya ya itu sampai sekarang dipakai, tidak sekedar fatwanya, tapi metodologi dia mengeluarkan fatwa itu dipakai oleh ulama-ulama setelah itu ya. Jadi Imam Syafi'i itu umur nominalnya 54 ya, tapi kualitas umurnya itu ribuan tahun. Nah itu bisa jadi yang seperti itu. Memang saya pernah mendengar Ustadz Adi Hidayat ya membagi takdir itu ada dua. Ada takdir yang sudah nggak bisa diapa-apain, ada takdir yang bisa diusahakan. Ya, di antaranya adalah rezeki itu adalah takdir yang diusahakan. Karena kan memang tipis bedanya antara takdir dengan manjada wajada itu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil gitu kan. Tapi kan ya ada juga kawan-kawan yang bersungguh-sungguh tapi ya nggak berhasil dalam tanda kutip ya, maksudnya secara ekonomi gitu. Ya, tapi mungkin dia secara ekonomi tidak berhasil ya dianggap oleh teman-temannya, tapi kok keluarganya happy ya, sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh-soleh semua, hafiz Quran ya, tapi ya tidak sekaya teman-temannya lah. Nah, itu barangkali rezekinya dia itu. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita minta rezeki tidak dikasih sama Allah, kemudian kita menganggap Allah itu nggak ngasih rezeki kita. Ya, itu keliru besar ya. Setiap doa itu pasti dikabul. Ya, karena ketika kita meminta, wah ya Allah tambahkan gaji saya 10%, 20% itu ya. Misalnya Desember itu kan, Anda doa ya, supaya nanti Januari naik di atas inflasi lah misalnya gitu. Nah, itu kalau tidak dikasih oleh Allah, bukan berarti tidak ngasih. Ya Allah Maha tahu kita itu bagusnya seperti apa. Ya, mungkin gajinya tidak dinaikkan gitu ya, tapi tahun itu anaknya sehat semua, nggak ada sakit loh. Tahun lalu anak-anak kita nggak ada yang sakit ya Bu ya, bandingkan tahun-tahun lalu ada aja dari anak-anak kita itu yang sakit. Nah, misalnya kayak gitu ya, Allah Maha tahu gitu. Jadi kita punya rencana, Allah punya rencana, kira-kira bagusan mana rencananya itu? Pasti bagusan rencana Allah.
Ya, jadi kalau kita minta sesuatu nggak dikasih sama Allah, ini dalam tanda kutip ya, karena prinsipnya orang Islam tuh kalau Allah ngasih, kalau manusia minta itu pasti Allah ngasih, pasti. Ya, karena ya Allah itu Ar-Razzaq, ya, Maha memberi rizki. Ya, jadi sudah pasti Allah yang bagi-bagi rizki kok. Cuma kepada berapanya, berapa porsinya itu Allah yang tahu, gitu kan? Misalnya nih dikasih, tapi Allah simpan kan bisa aja, ya nggak? Ya ini sudah punya Pak Budi nih. Nanti ketika Pak Budi benar-benar butuh baru dikasih, kan bisa kayak gitu. Kita pingin rezeki kita itu disimpan di bank atau disimpan di Allah, gitu kan? Mendingan ya disimpan di Allah. Tapi kadang-kadang kita kalau rekeningnya penuh itu tenang, nah hati-hati juga ya. Gitu ya, Ustadz Fahmi, moga-moga menambah inilah ya, menambah khasanah kita dalam memaknai soal rezeki ini ya. Gampangnya nanti dibahas secara khusus saja lah ya. Ini kan makna silaturahim ya. Tapi secara logika kan begini ya. Kalau kita sering silaturahim, banyak kenalan ya, melapangkan rezeki itu ketika kita lagi nggak ada proyek ya, kita datang aja ketemu ngobrol, itu ada tuh udah Daniel itu masalah pengiriman, ini lagi kosong nih ya, nah, itulah rezeki ya. Kemudian panjang umur ya, kadang kita ketemu dengan sering ngobrol, ketemu seneng ya, terutama kayak kemarin kita ketemu semua itu kan ya nggak ada yang sedih, semua ketawa ya. Itu otot-otot itu kan sel-sel dalam tubuh kita itu kan akan terbarui semua ya, dengan kita tersenyum, kita sumringah, seneng, itu ya logikanya seperti itu ya, wallahu alam. Begitu dah. Mantap jawabannya, luar biasa. Jadi nanti kalaupun kita sudah tidak ada lagi, dikenang orang tuh yang HBH-nya pakai batik sendiri gitu kan, lengan panjang gitu ya. Masya Allah, itu jawabannya. Inilah yang saya pengen dari jawabannya dari Ustadz Budi, Ustadz Sam gitu ya, yang bisa dicerna oleh kita ya, Masya Allah ya, luar biasa, luar biasa. Kemudian ini dari kayaknya Ani Pekalongan ini Ustadz ya, izin Mungkin, bertanya. ya. Ini kayaknya kita ditunggu-tunggu sama oleh beberapa ibu-ibu dan oleh kita juga yang baperan ya. Apakah memblok nomor telepon seseorang yang kita kenal karena satu alasan tertentu ya, bisa ngeblok, bisa unfriend gitu ya di Facebook gitu ya, termasuk dalam memutus tali silaturahmi? Silakan. Baik. Ini mungkin mesti ada Mas Munawar nih ya. Mas Munawar ada nggak? Karena ini benar-benar baru ya. Jadi ini teknologi, terutama WA ya, WA, Facebook, Instagram dan sebagainya. Ini kan teknologi baru. Alasan tertentu ya, alasan tertentu nih ya. Jadi apakah ini termasuk orang itu ngeblok, mendelete segala macam ya, termasuk memutus silaturahmi? Saya nih ya, udah ya, atau Mbak Ani ya, saya berpendapat tidak ya. Jadi yang dimaksud memutus silaturahim itu adalah di dunia nyata. Ya, gampangnya di dunia offline. Kalau di offline itu hati saya itu panik, nggak ada lagi namanya di memori saya. Nah, itu baru ya. Tapi kalau misalnya di HP, apalagi keluar dari grup, itu ada soalnya Ustadz yang menyarankan ya, live group itu sama dengan memutus silaturahim, enggak. Ya, ini menurut saya pengetahuan beliau tentang media sosial kurang gitu ya. Jadi beda antara media sosial dengan kenyataan. Jadi yang dihitung atau dihisab Allah itu adalah kenyataan itu. Kecuali ya memang tujuannya ingin memutus silaturahim. Gitu. Ya, saya ingin memutus silaturahim dengan contoh aja ya, dengan udah Daniel gitu kan. Oleh karena itu semua saya tutup, termasuk nomor teleponnya saya blok. Nah, itu memang sudah niatnya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ada begini ya, mohon maaf nih, saya juga kadang-kadang agak terganggu dengan orang yang ngomongnya kasar segala macam. Udah, saya tidak ingin banyak masalah lah sama orang ini gitu ya, saya blok aja gitu. Tapi saya tidak memutus silaturahim. Ya, saya ada grup yang waktu itu orangnya ya misalnya gini lah ya, Anda pernah ikut grup yang mungkin karena tidak homogen ya, dia ada yang posting gambar-gambar porno apa-apa. Ya kita keluar gitu. Ya, bukan karena kita memutus silaturahim.
ya. Nah, tapi kalau di alam nyata ini kita memutus silaturahim gitu, nah itu barulah yang termasuk itu. Jadi pendapat saya ya tidak termasuk ya, kecuali ada niat untuk itu. Wallahu alam ya. Ini majelis ulama perlu memfatwakan harusnya. Baik, makasih Ustadz. Ada lagi mungkin yang belum sempat menulis kalau ingin langsung bertanya. Waktunya tapi sudah 21:29 oke. ini udah. 29 ya, berarti di ini ya. Di akhir Ya, aja. saya sih terserah ya, cuman khawatir aja besok ada yang mau beraktivitas. Oke. Berarti kita akhiri tadi ya pertanyaannya Mbak Ani ya. Jadi kalau demikian saya kira langsung ditutup aja oleh alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian malam ini ya. Luar biasa dari Ustadz Budi, kemudian juga dihadiri sampai 44 orang nih Ustadz Budi. 44 orang ya. Masya Allah, 44 orang. Ada juga Kang Denny yang mukanya sudah seger nih, mukanya sudah seger. Amin, ya, amin. kita semua disehatkan ini. Amin. Disehatkan. Memang karena lebih disehatkan gara-gara kita memang suka hobi bersilaturahmi. Udah Daniel 45, saya sama istri soalnya ini berdua. Oh, sama istri ya. Saya juga satu lagi, berarti 46 ya. Istri saya tuh juga penggemar kajian ya. Kajian. Salam katanya Ustadz Budi luar biasa katanya penyajiannya ya. Penyajian cara pengambilan alasan itu sangat bisa diterima ya. Luar biasa. Saya kira silakan Ustadz Budi kalau mau ditutup dengan baik, doa. Saya silakan teman-teman semua, mari kita membaca suratul Fatihah yang fadilahnya kita berharap kepada Allah untuk Allah memberikan keberkahan buat kita semua, memberikan kesehatan buat kita semua, ya, melancarkan semua usaha kita, Amin. Memperlancar semua ikhtiar kita dalam mencari rizki, memberikan kekuatan buat kita untuk bisa menjaga keluarga kita, anak istri kita, agar tetap berada di jalan Allah di tengah semua godaan tantangan di zaman modern ini, ya, menghinggapi keluarga-keluarga kita. Ila diniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Udara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Budi, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pengajian mingguan. Silakan dengan Ustadz Sam dan pengajian 2 pekanan ya, 2 pekanan seperti ini di lain waktu, dan kita diberikan kesehatan ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat beristirahat. wabarakatuh. Ingat nanti Terima kasih Ustadz Budi. sebelum Sama-sama. tidur maafkan yang hari ini membuat kita baper, maafkan ya. Ini juga teguran juga mungkin buat saya juga nih. Ya jangan dibawa itu ya. Maafkan biar tidurnya enak ya. Oke. Saya maafkan. Area yang suka bikin saya kesel, saya maafkan ya. Tenang aja ya. Oke. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Daniel, warahmatullahi semua. Ya, ya. wabarakatuh.